Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dengan Bu siapa tadi? Haslinda ya? Iya Pak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Selamat kabarnya? malam Pak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Akhir-akhir ini Ibu kesibukannya apa ya? Kalau boleh tahu. Kesibukan saya Pak, saya adalah seorang mahasiswa semester akhir. Mm-mm. Jadi saya sibuk dalam pengerjaan skripsi saya Pak. Baru-baru sekali saya sudah selesai seminar. Wah, pula berarti sudah agak lega-leganya ini, habis terlalu banyak pikirannya. Iya Pak. Terus apa yang mau diceritakan ini sampai kita harus konseling online ini? Jadi karena ada tawaran untuk konseling Pak, jadi saya mengajukan diri. Begini, saya sebenarnya ada sebuah kendala. Saya tidak tahu itu adalah umum di orang-orang terjadi pada orang-orang atau hanya pribadi saya. Tapi satu hal yang pasti Pak, saya itu seperti merasa terancam. Saya merasa takut jika saya dilihatin Pak sama orang-orang yang asing bagi saya Pak. Seperti dia menatap saya merasa kayak ada yang salah apa dari saya. Apakah saya berbuat kesalahan ataukah dia ingin mencelakai saya, seperti itu. Seperti itu Pak kurang lebihnya. Hal-hal seperti itu sebenarnya mulai terjadinya kapan ya? Baru-baru ini atau sudah lama itu? Saya tidak tahu pasti ya Pak kapan sebenarnya terjadi, tapi saya baru menyadarinya itu setelah mungkin saya meninggalkan kampung halaman saya Pak, dan saya hidup mandiri di kota. Saya menjadi sedikit tertutup. Ya mungkin mulai dari situ Pak. Mungkin dari situ ya. Semenjak ke kota ya? Iya Pak, karena banyak orang-orang asing di sekeliling saya. Waktu kecil kesehariannya Ibu gimana di rumah? Aktifkah bermain atau memang sukanya di rumah saja? Kalau saya Pak, waktu kecil, waktu masih di rumah, bagaimana ya? Sepertinya saya seperti anak-anak pada umumnya, tapi saya tidak sebebas yang anak-anak pada umumnya mungkin Pak. Saya lumayan seperti anak rumahan, dan orang tua saya juga kadang menuntut saya untuk tetap di rumah dibanding pergi berkeliaran, seperti itu Pak. Berarti sebenarnya ini sudah ada sih sejak kecil mungkin ya, cuman belum terlalu kelihatan. Sekarang baru muncul rasa takut itu. Kayaknya mungkin dulu ada sih sebenarnya, cuman kita ketahuinya itu saat besar, mungkin karena jauh dari orang tua ya, dari keluarga. Iya Pak, mungkin seperti itu Pak. Terima kasih untuk ininya. Tapi Ibu punya teman nggak? Punya sahabat dekat nggak? Punya Pak, punya sahabat. Berapa? Sahabat saya selama di perkuliahan ini ada 3 Pak, jadi saya berempat. Sahabat saya ada 3 orang. Kalau dari ketiga sahabat kamu ini, kamu nggak merasa aneh saat berpakaian atau berkelakuan? Kamu santai aja?
saya tidak merasa aneh Pak, karena saya merasa eh, dengan sahabat-sahabat saya seperti pada umumnya Pak. Tidak ada perasaan kayak saya lain daripada mereka, tidak ada Pak. Gitu ya. Apalagi tadi jadi kalau sama teman nyaman, temannya ini sahabatnya ini ya mungkin Iya, sefrekuensi atau mungkin betul. sudah lama ya, udah lama sama-sama mungkin. Iya Pak. Sebenarnya sih apa yang dialami oleh kapan sih, kalau saya boleh tahu, kapan sih sebenarnya pertama kalinya ibu merasa wah kayaknya pakaian saya kayaknya diperhatikan nih, atau kayaknya apa yang saya lakukan ini kurang sampai saya dilihat sama orang, ada nggak, ibu ingat nggak? Sebenarnya perasaan dilihat itu pas sering muncul, tapi semakin saya merasa terganggu dengan itu ketika saya mungkin seperti berjalan sendiri di kampus menuju ke kelas Pak. Mungkin ada gerombolan mahasiswa juga yang sedang duduk-duduk, lantas saya berjalan di sebelahnya atau di depannya, saya merasa seperti ingin berlari Pak. Saya rasanya tidak mau lewat di situ, saya ingin mencari jalan yang lain saja ya, sepi. Apa ibu pernah diganggu sama mereka sebelumnya sampai ada kepikiran seperti itu, atau cuma pikirannya ibu aja? Tidak pernah Pak, sekalipun saya tidak pernah diganggu Pak. Berarti itu fix pikirannya ibu saja itu. Sebenarnya sih kalau dari saya sih Bu ya, sebenarnya kita harusnya pede sih dengan apa yang kita gunakan anak. Sebenarnya yang ibu takutkan selama ini sebenarnya belum tentu terjadi. Sebenarnya segala sesuatunya itu ada di kendalinya ibu sendiri. Apa yang ibu pakai, apa yang ibu lakukan ya terserah ibu aja, gak usah menghiraukan kiri kanannya, karena takutnya malahan hal tersebut bisa membuat ibu menjadi tidak nyaman seperti yang ibu sampaikan tadi. Padahal sebenarnya tidak ada yang menghiraukan ibu. Mungkin orang-orang sebenarnya cuma melihat sekilas, mungkin karena ibu lewat, udah sekilas saja, karena mungkin setiap manusia atau setiap orang juga punya kesibukannya masing-masing sih, setahu saya Bu. Tapi jadi saya saran, mungkin boleh dari sekarang kalau memang ibu merasa pakaiannya yang diperhatikan, boleh buka searching bagaimana sih pakaian umum pada umumnya. Boleh dimulai dari situ, buat pikiran-pikiran positif masuk ke kepala. Nggak usah hiraukan orang-orang yang ini, lebih sering bergaul di sekitar rumah. Nggak usah teman-temannya atau sahabatnya boleh ditambah jauh lebih banyak lagi. Iya Pak, mungkin kendala saya di situ. Soalnya saya berteman dengan yang itu saja Pak. Saya enggan untuk bersosialisasi lebih banyak. Ketika saya sudah nyaman dengan orang-orang tertentu, ya saya hanya akan berkutat dengan orang-orang itu saja Pak, dan sebisa mungkin mengurangi kontak dengan orang yang saya tidak nyaman dengan mereka. Mungkin di situ ya Pak kendala saya ya Pak. Ya bisa jadi sih itu. Jadi mungkin boleh berteman dengan 1-2 orang nambah, atau mulai terbuka dengan orang-orang baru. Kurangi berpikir negatif kepada orang lain. Dunia cukup luas untuk ibu eksplorasi lebih jauh. Boleh berteman dengan temannya, sahabatnya ibu, boleh. Boleh banyak hal-hal lain, kurangi
scroll, kurangi main game, kurangi di kamar, keluarlah Itu jalan-jalan. Pak, saya sangat suka nonton drama Korea Pak di kamar, di kos. Nggak apa-apa. Hal itu wajar sih, banyak orang seperti itu, tapi mungkin bisa dikurangi dengan cara mungkin yang sebelumnya 10 episode per hari mungkin bisa 1 atau 2. Setelah itu ya silakan jalan-jalan keliling-keliling, berlari atau naik sepeda atau olahraga, ketemu orang-orang baru. Sebenarnya banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan manusia di luar sana ya bisa menimbulkan energi positif buat ibu supaya nggak berpikir yang tidak lagi. Bagaimana Bu kalau menurut pendapat saya? Tapi kalau Bapak sendiri, ketika Bapak mungkin ada di posisi orang-orang yang duduk itu tadi, lantas melihat seorang perempuan berjalan sendiri, apa yang terbersit di pikiran Bapak? Apakah memang ada pikiran apakah Bapak memang melihat dan mengomentari dalam hati Pak, atau bagaimana? Kalau jujur mungkin dari kacamatanya kami enggak sih, cuma kebetulan mungkin lawan jenis kami lewat saja, karena kami mungkin lewat di depan kami ya kami lihat sekilas sudah, nggak kepikiran mungkin ada lagi yang lewat yang lain, atau kami juga pusing dengan pikiran kami sendiri. Kami juga kok dia pakaiannya bagus ya, kita tidak, jangan sampai kamu jauh lebih bagus daripada kami. Jangan sampai hal-hal seperti itu membuat kamu ketakutan, sampai membuat kamu cemas, sampai tidak percaya diri. Begitu ya Pak? Iya. Bagaimana saran dari saya? Baik, Bapak, saya akan mencoba sedikit demi sedikit yang Bapak sampaikan tadi. Mungkin saya akan mulai bersosialisasi lebih banyak lagi Pak. Ya, baik. Boleh nanti banyak menyibukkan diri di luar Pak ya. Boleh, bagus itu, bagus. Mungkin masih ada yang mau dibicarakan atau bagaimana? Sepertinya tidak ada Pak untuk sekarang. Mungkin nanti ketika setelah saya mencoba lantas masih sulit saya hilangkan kebiasaan itu atau perasaan tidak nyaman saya, mungkin baru akan saya kembali tanyakan Pak ke Bapak bagaimana. Oke. Terima kasih. Boleh nanti kita teleponan lagi ketika ada yang dibicarakan, sharing terkait apa yang menjadi permasalahannya lagi. Terima kasih Bu, terima kasih. Silakan melanjutkan kegiatannya. Iya Pak, sama-sama. Terima kasih juga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.